Mari kita bersatu dalam doa. Kita memulai firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini, waktu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk berkumpul dalam nama-Mu. Kami percaya ketika kami berkumpul, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau telah hadir Tuhan, kiranya Kau memberikan firman-Mu untuk membuka hati kami, untuk lebih lagi menambah iman kami padamu, agar kami bisa memiliki hati-Mu Tuhan, dan tidak mengeraskan hati kami. Kiranya firman Tuhan memperbaharui kami terus-menerus untuk lebih serupa lagi dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan hamba-Mu dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang hamba sampaikan ada daripadamu. Kuasai mulut bibir hamba, pikiran, perasaan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap ditabur firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, shalom semua, selamat malam. Ya, bertemu kembali setelah sekian lama karena memang agak sibuk dalam pelayanan juga dan sempat sakit juga. Ya, oke. Saya ini bisa share file kali ya? Oh, oke. Udah bisa. Ya, sebentar. Oke, filenya muncul? Muncul ya? Oke, sip. Tuhan. Ada, Pak. Tuhan. Ya, hari ini saya mau bawakan tema tentang ini, tentang keras hati. Karena belakangan ini di pelayanan saya, banyak saya temui orang-orang yang benar-benar mengeraskan hatinya. Dan sering juga ketika kita baca dalam Alkitab, sering kali kita temukan banyak kata-kata atau kalimat penggalan ayat-ayat kitab suci yang mengatakan bahwa banyak orang, bahkan bangsa, disebutnya keras hati. Nah, dulu ketika baca di perjanjian lama itu, saya pikir, apa benar ada orang segitu keras hatinya seperti bangsa Israel? Ternyata selama pelayanan saya belakangan ini saya banyak temukan, iya banyak ternyata. Ya, maka mari hari ini kita mau diingatkan Tuhan bagaimana sih ini ciri-cirinya nih orang-orang yang keras hati dan bagaimana sih akibatnya kalau kita mengeraskan hati. Nah, ini yang paling penting tentang akibat kalau seseorang mengeraskan hatinya. Oke, saya akan ambil dari Ibrani 3 ayat 15. Ya. Jadi di sini ditulis, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. Nah, keras hati itu ada satu kondisi hati manusia yang ketika dia sudah dipanggil Tuhan untuk percaya padanya, diperlihatkan Tuhan segala sesuatu yang ingin Tuhan perlihatkan, mungkin mujizat yang dialami atau apapun yang dia alami, bantuan-bantuan dari Tuhan. Tujuannya supaya dia hidup dalam pertobatan. Tetapi dia dengan sengaja menolak panggilan tersebut. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang yang mengalami Tuhan dalam imannya, percaya nih, oh ada Tuhan gitu ya. Berarti Tuhan sudah panggil nih. Nah, gitu ya. Tetapi menolak untuk memenuhi panggilan Tuhan. Nah, panggilan Tuhan dalam arti adalah semua perintah-perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan padanya. Nah, gitu ya. Di Mazmur 95 ayat 8 sampai 9, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyang mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ini menceritakan tentang Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, dan di satu tempat di Meriba itu, di situ bangsa Israel bersungut-sungut. Nah, gitu ya. Nah, padahal mereka sudah melihat Tuhan secara langsung. Nah, yang Tuhan wujudkan dalam bentuk tiang api dan tiang awan. Ya, setiap hari, setiap saat didampingi. Tetapi masih juga susah untuk percaya penuh pada Tuhan. Nah, jadi manusia yang keras hati ini nih sudah melihat tapi tidak mau percaya. Sudah mendengar tapi tidak mau percaya. Nah, banyak hal yang kita bisa lihat di dunia ini tentang keberadaan Tuhan. Hal-hal yang bagi kita mustahil, kalau itu bukan Tuhan pasti nggak mungkin ada. Contoh bumi ini yang kita tinggali. Nah, gitu ya. Mau orang-orang sehebat apapun ilmu pengetahuannya, mau pakai teori Big Bang kayak apa, kalau kita tanya asal-muasal awalnya itu dari mana, mereka nggak bisa jawab. Nah, gitu. Masa iya tiba-tiba udah ada? Nah, gitu ya. Nah, jadi
Dari keberadaan, dari segala macam di sekeliling kita, kita bisa melihat keberadaan Tuhan. Nah, bahkan hidup kita sendiri pun setiap hari bisa bangun, bisa berada sekarang di tempat ini tentunya sudah diatur. Karena banyak juga orang yang tiba-tiba hari ini sudah nggak ada. Ya, gitu ya. Tetapi masih banyak juga yang tidak mau menyadari itu dan mengeraskan hatinya. Nah, kita lihat di Matius 11 ayat 20, Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat sekalipun dia paling banyak melakukan mujizat. Nah, contoh di Korazim. Nah, gitu ya. Di situ Tuhan bikin banyak mujizat ya, Betsaida misalnya. Nah, jadi orang-orang yang melihat mujizat Tuhan langsung, tetapi banyak orang datang hanya minta mujizatnya saja, tetapi tidak ingin bertobat. Nah, kita lihat bagaimana ada orang lumpuh disembuhkan, orang buta disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Nah, gitu ya. Nah, mujizat-mujizat nggak membuat orang bertobat. Nah, banyak orang mengalami kesembuhan, tetapi ya tetap sama kembali pada perbuatan lamanya. Mengalami pemulihan dalam ekonomi. Nah, banyak ya yang sudah mengalami gitu ya, yang mungkin lagi nggak ada kerjaan, berdoa dikabulkan gitu ya. Tetapi tetap aja cuma mencari mujizat, cuma cari pemulihannya doang. Nah, gitu. Habis itu tetap pada kehidupan lamanya. Markus 6 ayat 12 sampai 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ini murid-murid Yesus. Mereka dapat perintah khusus hanya kepada bangsa Israel yang pertama, bangsa Yahudi, bangsa pilihan Tuhan, dengan menyembuhkan mereka tetapi dengan pesan. Nah, pesannya bahwa orang harus bertobat. Yesus sendiri pun menginjilnya hanya mengajarkan pertobatan. Nah, pemulihan itu hanya bonus saja. Gitu ya. Jadi jangan kita hanya mengejar bonusnya, tetapi kita tidak taat pada yang utamanya. Nah, sama kayak orang tuh kalau lihat brosur. Nah, brosur orang jualan, misalnya jualan mobil. Hadiahnya payung misalnya. Kita ngejar payungnya dengan membeli mobilnya. Ah, gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Kita harus pada yang utamanya apa. Nah, bukan yang bonusnya. Nah, gitu ya. Jadi semua mujizat yang pernah terjadi di kehidupan bangsa Israel, bahkan di kehidupan kita sekarang, tujuannya hanya satu. Supaya kita percaya penuh dan berbalik kehidupan kita. Tuhan hanya bantu supaya kita bisa melakukannya dengan lebih gampang. Nah, kalau kita dalam keadaan sakit disembuhkan supaya lebih gampang hidup dalam pertobatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lihat apa sih yang menjadi akibat. Nah, ini pasti ada akibatnya kalau kita mengeraskan hati. Yang paling pertama adalah hidup dalam kutukan Tuhan. Di Ulangan 28 ayat 15, ini perikopnya ditulisnya kutuk. Nah, judulnya kutuk dan isinya adalah, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ternyata kutukan itu otomatis datangnya. Nggak perlu dicari-cari. Nah, cukup dengan mengeraskan hati, nggak usah ikut perintah Tuhan aja. Dia datang sendiri. Ini berlaku sama dengan berkat. Berkat di Ulangan 28 ini ada dua perikop yang luar biasa. Satu tentang berkat, satu tentang kutuk. Berkat juga sama, kalau kita lakukan, mendengar baik-baik dan melakukan dengan setia, maka semua berkat akan datang otomatis juga. Nah, tetapi kalau kita lihat baik-baik di ayat-ayat tentang berkat yang datang dengan kutuk yang datang, jumlahnya berbeda. Nah, kutuk datangnya lebih banyak. Kita lihat kutuknya dari ayat 16 sampai ayat 44. Itu kutuk semua yang datang otomatis pada kita. Kalau berkat cuma dari ayat 3 sampai ayat 14 aja. Nah, jadi hati-hati. Ketika kita menguraskan hati, nah, Tuhan itu ya di Ulangan 11 mengatakan Tuhan memberikan pilihan. Tuhan tidak memaksa.
Pilihan ada dua, berkat dan kutuk. Nah, kita harus milih. Nah, gitu ya. Tuhan tuh sangat baik. Benar-benar nggak suka memaksa. Nah, gitu. Makanya berbahagia punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita jadi Tuhan, mungkin kita mau menjadikan ciptaan kita taat penuh dengan kita seperti robot. Ya, gitu ya. Kita ciptakan robot, gitu maunya dia taat pada perintah kita. Kita pencet on, kita pencet off, kita ke kiri, dia ke kiri. Mungkin kalau kita maunya seperti itu. Tapi Tuhan enggak. Tuhan tuh luar biasa baik. Dia ciptakan kita sempurna. Serupa dengan dia, yaitu punya kehendak bebas. Ya. Jadi jangan sampai kita mengeraskan hati kita dan membuat kutuk itu otomatis datang dalam hidup kita. Nah, nanti kalau ada waktu, baca kutuk-kutuk yang datang itu apa. Dari ayat 16 sampai 44, banyak sekali. Dan kita cek, ada nggak kita hidup dalam kutuk itu. Kalau ada kondisi kita seperti yang dikatakan dalam kutuk itu, cepat-cepat bertobat. Periksa diri kita, apakah ada yang kita salah. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pemulihan. Yang sudah terjadi, malah kembali lagi, sakit lagi, lebih parah. Tapi ini bukan hanya penyakit, tetapi termasuk yang kerasukan setan. Nah, di belakangan ini saya tanganin banyak kasus seperti itu. Yohanes 5:14, kemudian Yesus bertemu dengan dia ini adalah orang yang disembuhkan dari penyakit gitu ya, dari kelumpuhan. Ketemu di bait Allah lalu berkata padanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, ini adalah dosa penyakit yang diakibatkan karena dosa. Nah, gitu ya. Saya banyak ketemu belakangan ini beberapa orang yang ya suka tobat kumat. Nah, suka tobat gitu ya. Nah, udah tobat, kumat. Nah, itu datang melulu minta pelepasan. Padahal dulu udah pernah dilepasin. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya pelepasannya cukup sekali. Sisanya adalah memelihara hidup kita. Jangan sampai ada celah yang bisa membuat setan itu balik lagi. Nah, makanya banyak orang datang hanya cari penyembuhan aja, cari pelepasan aja. Tetapi bertobat enggak. Akhirnya akan kembali lebih parah. Karena di Alkitab bilang kalau untuk yang kerasukan, setan diusir, dia akan kembali. 7 lebih banyak dan 7 lebih jahat. Nah, tulisnya begitu. Itu kenapa saya takut sekali. Ketika saya hidup dalam pertobatan, saya benar-benar bertobat. Kenapa? Dulu saya 13 roh soalnya. Kalau kali 7 lebih banyak dan lebih jahat, aduh. Ya kan? Dengan 13 roh aja saya masuk penjara hukuman 8 tahun. Apalagi kali 7 ya. Nggak mau deh. Nah ya, saya jaga baik-baik hidup pertobatan saya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita tidak jaga baik-baik, tetapi kita keras hati, nggak mau bertobat, hanya cari mujizat aja, cari penyembuhan aja, maka hati-hati. Yang lebih buruk bisa terjadi pada kita. Karena itu kutuk itu banyak sekali bisa datang otomatis. Nah, roh jahat juga datang secara otomatis. Kenapa? Karena roh jahat suka pada hati yang kotor. Dia kayak lalat. Nah, dia nggak seperti lebah. Kalau lebah carinya yang manis-manis ya. Tapi kalau lalat cari sampah dia. Nah, jadi roh jahat tuh carinya sampah dia. Di dalam hati yang ada sampah dia suka betah di situ. Nah, jadi hati-hati ya. Kita harus pastikan kita jangan mengeraskan hati. Hati yang keras itu biasa karena banyak sampah, saudara. Nah, karena banyak sampah makanya dia keras hati. Ya. Kemudian hal yang ketiga adalah kita bisa hidup dalam berbagai penderitaan dan kesesakan hidup. Roma 2 ayat 9 mengatakan penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, jadi ini benar-benar Rasul Paulus mengingatkan kita. Ya, jadi kalau hidup kita penuh dengan berbagai penderitaan, nggak terus-menerus gitu ya. Udah selesai satu, datang lagi yang satu. Selesai satu, datang lagi yang satu. Nah, kita cepat-cepat periksa. Apa yang belum kita selesaikan? Sampah mana yang belum kita bersihkan? Yang kita masih mengeraskan hati. Nah, gitu ya. Karena kita lihat tadi yang dikutuk itu, banyak gitu ya. Datangnya bertubi-tubi. Dan ini sudah saya alami, saudara-saudara. Bukan yang enggak. Saya selalu bilang, saya selalu mengkhotbahkan hal-hal yang sudah pernah saya alami. Kalau yang saya belum alami, saya nggak berani khotbahkan. Nah, gitu.
Kutuk yang tadi di Ulangan 28 itu dari 15 sampai ke ayat 45, itu saya alami semua dulu. Semuanya. Bayangin saya betapa jahatnya dulu, betapa keras hati dulu. Semua kutuk kalau Bapak baca satu-satu di situ, saya alami semua. Nah, dalam hidup saya. Mau dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga, semua sama. Nah, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Penderitaan pasti datang. Kesesakan pasti datang. Dan terus-menerus datangnya. Nah, beruntun gitu, nggak berhenti-berhenti. Nah, itu kita harus mulai periksa. Kita berarti keras hati. Ada sesuatu yang belum kita selesaikan. Kemudian yang keempat adalah doa terhalang. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar adalah segala dosamu. Nah, ini artinya adalah ketika kita berdoa, berseru-seru pada Tuhan, Tuhan nggak dengar. Bahkan Tuhan sepertinya menyembunyikan dirinya gitu. Kayak Tuhan nggak tahu kemana ya Tuhan itu. Nah, itu kita harus cek juga apakah ada keras hati ini, sampah-sampah di hati yang menjadi penghalang. Karena dosa itu penghalang. Orang yang keras hati membuat doanya tidak didengar Tuhan. Nah, kalau kita sudah cukup lama berdoa tetapi belum muncul-muncul, kita cek. Karena kan di dalam Alkitab ada banyak ya tentang doa-doa yang tidak didengar Tuhan. Salah satunya ini, yang lain mungkin karena permintaannya tidak sesuai firman, misalnya untuk memenuhi nafsu dunia, misalnya itu nggak didengar gitu ya. Atau apa tuh, misalnya tidak mengasihi pasangan, nah itu juga jadi penghalang doa. Nah ya, belum mengampuni orang lain, nah itu juga penghalang doa. Banyak hal ya. Nah, yang jelas periksa. Kalau ada doa-doa yang masih terhalang, kita periksa satu-satu. Mana perintah Tuhan yang belum kita jalankan. Lalu apalagi? Ini yang lebih menakutkan ya. Tidak mencapai perhentian akhir seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah dikasih tanah perjanjian yang namanya tanah Kanaan. Nah kita yang menjadi Israel yang diperanakkan, kita juga dikasih perjanjian. Yaitu langit bumi baru. Nah, gitu itu tanah perhentian kita yang terakhir. Ibrani 4 ayat 6 mengatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ini Paulus menceritakan bangsa Israel, bangsa pilihan. Nah, bangsa pilihan ya berarti udah percayalah sama Tuhan ya. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, angkatan pertama yang keluar dari situ hanya 2 orang yang masuk, cowok ya. Nah, ini tidak termasuk yang wanita dan anak-anak karena dalam Alkitab selalu menekankan pada cowok, pada pria sebagai imam. Dari angkatan yang imam-imam ini yang pertama keluar semuanya tidak masuk, hanya 2. Bahkan Musa pun tidak masuk. Hanya karena ada kejahatan yang mereka lakukan. Ketidaktaatan tulisnya gitu. Kenapa tidak taat? Nah, itu digolongkannya sebagai keras hati. Nah, jadi harus hati-hati. Kita juga sama. Nanti ada yang sudah percaya, sudah beriman, tetapi tidak nyampe. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kita sekarang baru dapat jaminan keselamatannya. Nah, kita ada jaminannya. Siapa? Roh Kudus. Tapi pasti nyampe nggak? Nanti dulu. Kan ada yang namanya penghakiman. Nah, kita semua akan menantikan penghakiman. Dan di Alkitab tulis semuanya akan dihakimi. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada yang katanya, bahkan di Alkitab bilang rumah Tuhan yang pertama kali dihakimi. Nah, kita duluan nih. Ya, karena kita bilang kita rumah Tuhan kan, bait Allah. Ya. Jadi pastikan kita jangan mengeraskan hati, cepat-cepat bertobat kalau belum, supaya kita nyampe ke tempat perhentian. Ya. Lalu, apalagi nih, kalau tidak mencapai tempat perhentian, maka muncullah yang keenam, ditimpa murka Allah. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri
pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kapan itu? Hari penghakiman. Ya. Jadi ini Rasul Paulus bukan hanya ngomong pada orang yang tidak percaya. Ini surat Roma kan buat orang-orang percaya, ya kan? Karena ada juga yang bilang apa ini mah ayat-ayatnya buat orang yang belum percaya sih, Pak. Nah, emangnya Rasul Paulus tulis surat pada orang yang tidak percaya? Ya kan nggak mungkin lah zaman itu dia kirim surat dari penjara terus ditujukan pada orang yang belum percaya. Siapa yang mau baca suratnya? Kan gitu. Pastinya diterima sama orang-orang percaya. Nah, gitu ya. Murid-muridnya. Nah, ya kan? Semua yang percaya karena penginjilan mereka. Surat itu dibacakan pada mereka. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah teguran yang keras dari Rasul Paulus. Mungkin juga di zaman itu banyak yang seperti zaman sekarang yang merasa udah terima jaminan keselamatan, udah pasti nyampe langit bumi baru. Nah, gitu ya. Ya, mungkin juga seperti itu kasusnya sehingga Rasul Paulus harus tulis suratnya mengingatkan bahwa keras hati pasti akan merasakan murka Allah. Makanya saya suka kalau ayat keselamatan, saya pakainya Yohanes 3:36. Di situ ditulis bahwa barang siapa yang percaya pada anak, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak taat pada anak, maka murka Allah tetap padanya. Nah, itu ayat keselamatan favorit saya. Bahwa percaya itu harus sama dengan ketaatan. Orang yang tidak taat berarti orang tidak percaya. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa bilang cuma, oh ya saya kan udah percaya, udah dibaptis. Saya udah ngaku dengan mulut bahwa saya percaya. Nggak bisa, karena pengakuan mulut itu banyak orang yang cuma bohongan. Banyak. Di penginjilan paling banyak saya temukan orang-orang yang cuma mau minta makan doang. Dapat sembako doang. Dikasih uang. Nah gitu ya. Mau dibaptis kayak mau. Orang dianggapnya pergi berenang doang. Ya, percaya nggak percaya katanya gitu kan. Tapi hatinya enggak. Nah, makanya kita lihat kasusnya di baptisannya Yohanes. Ketika ada orang-orang Farisi ahli Taurat datang juga minta dibaptis, apakah Yohanes membaptis? Enggak. Yohanes bisa lihat hati mereka langsung bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak." Karena mereka datang bukan untuk bertobat. Yohanes ketika melakukan baptisan air, di situ ditulis bahwa di Markus itu ya, Markus 3 itu, bahwa ketika sambil dibaptis mereka mengaku dosa. Nah, itu tanda orang mau bertobat. Nah, makanya semua dari para nabi, kitab-kitab nabi sampai kisah para rasul, semua surat-surat rasul, bahkan pengajaran Yesus Kristus sendiri, intinya adalah pertobatan. Jadi jangan sampai kita merasa, waduh, enggak lah, enggak perlu bertobat, ya cukup ngomong aja percaya. Cukup ngomong aja saya percaya Yesus Kristus, udah selamat. Enak banget ya. Surga itu bukan tempat murahan, saudara-saudariku. Ya, itu katanya jalan yang sempit katanya ya. Seperti masuk lubang jarum katanya. Ya. Jadi kesimpulannya apabila kita masih mengeraskan hati, ya hidup dalam perbuatan dosa, ya kan, masih tidak mau mengampuni, hidupnya tobat kumat ya. Nah, masih suka hal-hal duniawi, berhati-hatilah. Kamu digolongkan dalam orang yang keras hati. Dan orang yang keras hati tidak bisa melihat Tuhan. Karena hanya orang yang kudus yang bisa melihat Tuhan. Dan surga adalah tempat orang-orang kudus. Bukan orang-orang kudis. Nah, jangan sampai kita jadi orang kudis yang masuk, yang berasa bisa masuk tempat kudus. Tidak bisa, saudaraku. Jadi saya mau menekankan hari ini kekerasan hati itu sangat banyak kerugiannya. Baik di masa hidup kita di dunia ini, maupun hidup di masa depan. Di masa kekekalan. Itu pun mengalami kesengsaraan. Nah, jadi jangan sampai kita memilih hidup sengsara. Tuhan sudah menawarkan berkat. Nah, ya seperti di Ulangan 25 itu ya. Nah, jangan sampai kita memilihnya kutuk.
Nah, hidup dalam kutuk tuh nggak enak, saudaraku, saudariku. Karena sudah saya alami juga. Makanya saya rata-rata, saya kalau bikin renungan maupun khotbah, fokusnya selalu pertobatan. Dan itu dengan cara-cara yang keras. Saya selalu kasih makanan keras. Saya nggak suka kasihnya cuma susu aja. Nanti orang jadi kompromi. Nah, gitu ya. Bolehlah sekali-sekali, nggak apa-apa, Pak. Atau untuk tujuannya, untuk kebaikan, Pak. Nggak apa-apa lakukan kejahatan. Korupsi, Pak, nggak apa-apa. Yang penting saya sumbang gereja, sumbang yatim piatu. Nah, itu kompromi-kompromi karena kebanyakan makanannya susu. Nah, ya. Tapi kalau yang terima makanan keras, kalau sampai yang bisa menerima tentang jangan jadi anjing dan babi. Nah, itu makanan keras tuh. Itu biasanya saya sampaikan buat hamba-hamba Tuhan. Nah, supaya jangan kalau yang masih baru bertobat nanti sakit hati malah gitu ya. Nah, saya nggak mau sekeras itu. Ini di sini saya anggap sini hamba-hamba Tuhan. Jadi saya berani ngomong soal anjing dan babi. Ya. Jangan sampai kita seperti anjing yang kembali pada muntahannya, babi kembali pada kubangannya. Nah, gitu. Kenapa sampai Alkitab harus menyebutkan dua jenis hewan ini? Karena ini najis di hukum Taurat. Dan najis itu nggak mungkin masuk dalam kerajaan Allah, gitu ya. Nah, makanya ya saya puji Tuhan, saya senang berada dalam komunitas yang seperti ini, yang fokusnya selalu mau mengabarkan Injil yang benar. Dan selalu mengencourage, saling membangun, supaya kita hidup dalam kebenaran. Saya suka lihat di sini setia sekali menjalankan pelayanannya. Tidak peduli yang hadir berapa orang. Karena Tuhan bilang cukup 2 orang bisa panggil Tuhan hadir. Nah, gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap setia dalam pelayanan kita, dan fokuskan pertobatan. Itu mungkin hari ini yang ingin saya sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Kau telah mengingatkan kami, Tuhan, untuk jangan mengeraskan hati kami. Karena kekerasan hati kami hanya mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan hidup kami. Baik dalam hidup zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, Tuhan. Engkau selalu menginginkan semua anak-anak-Mu selamat. Anak-anak-Mu merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, Tuhan. Karena itulah tujuan Engkau datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, Tuhan. Dan Kau menebus kami dengan darah yang mahal. Hanya untuk itu, Tuhan. Supaya kami bisa memiliki hati-Mu. Bisa bertobat, hidup kudus, Tuhan. Kiranya mampukan kami, Tuhan. Karena kami tidak mampu tanpa-Mu, Tuhan. Kiranya Roh Kudus perbaharui kami, pimpin kami pada seluruh kebenaran, dan diperbaharui akal budi kami, Tuhan. Sehingga kami bisa tahu apa yang baik, apa yang benar. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, kita katakan amin. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami, Bapa, untuk tidak mengeraskan hati. Mengajarkan kepada kami, Bapak, untuk selalu bertobat kepada-Mu, untuk lebih mendekatkan diri kepada-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi pedoman hidup kami, menjadi penuntun langkah-langkah kami ke depannya. Tuhan berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Ferry, berkati pelayanan beliau di dalam kesibukannya setiap hari. Bapak berikan kesehatan selalu kepada beliau. Berkati juga rumah tangga beliau, anak-anak dan juga istri, kekasih. Biarlah Tuhan, pelayanan beliau semakin hari semakin diberkati dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Pungki, mungkin juga memiliki pergumulan yang kami pun tidak tahu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Itu juga kami berdoa untuk Pak Hari juga. Tuhan, Engkau jamah hati beliau juga, agar beliau juga tidak mengeraskan hati, agar beliau juga semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Berkatilah pekerjaannya, kehidupan pribadinya,
dan juga rumah tangganya, maupun orang tuanya, anak-anak. Kiranya Tuhan memberkatinya. Begitu juga dengan Ibu Neneng, di tempat pelayanannya di Kalimantan, Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Engkau berkati juga pelayanannya, Engkau berkati anaknya, dan juga kehidupan pribadinya, maupun rumah tangganya, Bapak. Pergumulan demi pergumulan Ibu Neneng pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan bagi setiap pergumulan Ibu Neneng. Bapak, kami juga berdoa untuk Livi dalam tahap pemulihan dari sakitnya. Bapak, terima kasih Engkau sudah memberikan mujizat-Mu kepada Livi, sehingga malam ini juga dia bisa mengikuti ibadah ini. Berkati orang tuanya, keponakannya, dan juga kakaknya. Berkati seisi rumahnya, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk adik Umawar, di tengah-tengah pergumulannya yang sudah 5 tahun duduk di kursi roda, Bapak. Tunjukkan mujizat-Mu kepadanya, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa mujizat-Mu dulu, sekarang, dan sampai selamanya masih tetap ada. Kami berdoa untuk setiap grup-grup rohani kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap member, memberkati setiap ketua dan adminnya juga, dan grup Zoom ini, Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga mengirimkan anggota-anggota Zoom yang merindukan akan kebenaran firman-Mu, biar Zoom ini semakin hari semakin diberkati, Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota-anggota yang lain yang malam ini tidak bisa hadir. Mungkin mereka memiliki pergumulan sendiri dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka, Bapak. Terima kasih, Bapak. Malam ini kami menyerahkan kehidupan kami yang akan beristirahat hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan membentengi kami dengan kasih karunia-Mu, menutup bungkus kami malam ini dengan kuasa darah-Mu, agar kami boleh beristirahat dalam tenang. Dan esok pagi, dengan izin Tuhan juga kami boleh bangun dengan tubuh yang terberkati. Terima kasih, Bapak. Sekali lagi ampuni setiap salah dosa kami, Bapak. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin.